semuanya, perkenalkan nama aku Abdul Nugroho dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas A Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403246200011. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan tentang mata kuliah praktikum sistem embedded. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita dapat modul tentang mendalami komunikasi serial UART. Jadi kita akan membahas tentang serial komunikasi yang dipakai di microcontroller, yaitu komunikasi serial UART. Di sini kita akan bahas tentang analisis arsitektur, protokol data, dan strategi optimalisasi pada STM32 dan ISP32. Kenapa STM32 dan ISP32? Karena pada praktikum kali ini kita memakai dua microcontroller tersebut untuk saling berkomunikasi. Jadi berbeda uh, microcontrollernya. Nah, sebenarnya itu apa sih arti dari UART? UART sendiri adalah peripheral hardware yang mengubah data antara format paralel, internal MCU, dan serial atau jalur komunikasi. Terus tuh sebenarnya UART tuh ada banyak ya teman-teman. Misal yang pertama tuh ada namanya asinkron. Tidak membutuhkan jalur clock bersama, receiver melakukan sampling berdasarkan deteksi start bit. Nah, kemudian ada full duplex. Sel kirim TX dan menerima RX bersifat independen, memungkinkan pengiriman dua arah simultan. Kemudian ada peer-to-peer, didesain hanya untuk komunikasi antara dua perangkat saja. Nah, yang di sini yang pentingnya itu adalah karena tidak ada clock, kedua perangkat harus memiliki baud rate yang sama atau identik. Nggak boleh beda sama sekali. Itu harus semuanya sama. Jika 9600 ya 9600 semua. Nah, perbedaan lebih dari 2% akan merusak integritas data. Nah, uh, itu aja yang paling penting aja adalah baud rate itu harus sama. Apalagi kalau beda awal lebih dari 2% itu bakal merusak data kamu teman-teman. Sebenarnya jenis dari UART tuh uh, ini masih dalam satu UART, masih menggunakan komunikasi serial UART. Itu kan ada banyak metode, ada asynchron, multiplex, sama peer-to-peer. Lagi ada namanya hot duplex. Nah, apa sih bedanya full duplex sama hot duplex? Hal ini tuh kita bakal praktikum dengan yang tadi full duplex, UART biasa, serial biasa, sama off duplex. Nah, kalau full duplex itu kita bisa lihat di sini TX ke RX, RX ke TX, DND-nya sama ya teman-teman, antara microcontroller A dan B. Nah, cuma kalau yang off duplex itu TX ke TX-nya atau RX ke RX-nya, atau enggak TX ke RX, RX. Pokoknya tuh kabelnya cuma satu aja, jadi nggak perlu GND. Jadi cuma satu kabel aja yang menghubungkan. Jadi mereka bisa berganti-gantian antara menerima data, mengambil data, write atau read. Nah, itu sangat lumayan advance karena ya satu kabel aja ya teman. Jadi banyak percobaan yang gagal. Cuma kita akan bahas teorinya lagi untuk slide yang kedua. Nah, kemudian kita akan membahas tentang frame data UART. Satu karakter data dibungkus dalam paket atau frame dengan struktur. Dari komunikasi itu dibungkus di satu. Yang pertama, bit pertama itu ada start bit, itu satu bit aja logika low, menandai akhir kondisi idle dan membangunkan receiver. Kemudian ada data bit 8 bit, karakter utamanya datanya itu sendiri ya teman-teman, dikirim mulai dari bit paling rendah atau LSB. Kemudian ada parity bit atau yang ini juga opsional, bit check error, even atau odd. Jika jumlah bit satu tidak sesuai, maka data akan dianggap korup. Nah, kemudian tadi udah ada start bit, tentunya kita juga membutuhkan stop bit. Kalau tadi start bit itu logikanya low atau 0, berarti kalau stop bit logikanya harus 1 untuk meriksa kondisi garis ke idle. Idle itu posisi nggak high, nggak posisi low. Jadi posisinya ya udah kayak kita start, posisinya tuh awalnya ya udah nggak high nggak low. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi 8N1. Sebenarnya apa sih konfigurasi 8N1? Itu 8 bit data bits dan parity dan satu stop bit. Nah, ini adalah standar universal yang paling stabil untuk komunikasi jarak dekat hingga menengah. Nah, tadi kita udah yang pertama kita bahas tentang baud rate yang sama. Terus kita bingung kan, baud rate itu apa sih sebenarnya? Nah, baud rate itu adalah simbol atau bit yang dikirim per detik. Setiap detik itu ngirimin berapa bit. Nah,
standarnya tuh microcontroller 9600 kayak tadi aku bilang. Untuk skala industri, kalau untuk debug yang bis itu 115.200. Kecepatannya jika semakin tinggi itu membutuhkan kabel yang lebih pendek dan berkualitas tinggi. Kenapa lebih pendek? Karena mengirim datanya lebih banyak otomatis, bukan berarti kabelnya lebih pendek ya teman-teman. Lebih dekat lah antara MCU 1 sama MCU 2 tuh jaraknya semakin dekat, maka harus butuh kabel yang semakin pendek biar datanya tuh cepat ya. Dan tentu juga harus kualitasnya tinggi. Nah, kemudian ada mekanisme sampling dan error. Ada namanya itu teknik 16 kali oversampling. Jadi sampling itu selama 16 kali. Hardware UART tidak hanya membaca 1 kali per bit. Nah, ini yang penting. Dia melakukan sampling sampai 16 kali lebih cepat dari baud rate untuk menemukan titik tengah yang paling stabil. Ini meminimalisir kesalahan akibat noise listrik. Noise itu gangguan, biasanya kecil sih, gangguan kecil, noise. Tapi itu sangat mengganggu ya teman-teman, antara komunikasi data, antara wire atau aritmia. Nah, biasanya dalam komunikasi itu ada errornya. Yang pertama itu framing error. Stop tidak ditemukan pada waktunya. Baud rate-nya itu tidak sama. Kemudian overrun error. Data baru menimpa data lama sebelum sempat dibaca oleh CPU. Jadi terlalu cepat yang pertama perpindahan datanya jadi belum sempat dibaca oleh CPU tapi udah diganti dengan data yang baru. Nah, maka ini ada namanya overrun error. Nah, kemudian loss error. Yang tadi aku bilang, ini kena masalah oversampling untuk mencegah loss ini itu sendiri. Sinyal terganggu di tengah transmisi. Nah, untuk komunikasi itu kita udah bahas tadi di yang pertemuan sebelumnya ada interrupt. Nah, sebenarnya ya ini juga ada teman untuk komunikasi itu mau seperti apa. Nah, untuk polling sendiri tuh teman-teman ada metode komunikasi polling itu metode komunikasi serial dengan metode polling itu CPU itu akan terus-menerus mencek status register RX secara manual. Tentunya bebannya itu sangat berat karena CPU itu terus-terusan ngecek dari RX. Nah, testing dasar atau komunikasi sederhana satu arah. Gunanya tuh untuk ya testing satu arah aja teman-teman. Nah, interruptnya kita bahas yang kemarin. Interrupt itu CPU dipanggil oleh hardware hanya saat ada data yang masuk di event driver. Nah, ini tuh medium tergantung traffic. Kegunaannya itu untuk menerima perintah singkat dari receiver atau user input. Kemudian ada DMA. DMA itu sebenarnya direct memory access, yaitu data pindah otomatis dari hardware ke RAM tanpa melibatkan CPU sama sekali. Jadi dari hardware misalnya dari sensor itu langsung masuk ke RAM tanpa melibatkan CPU sama sekali. Tentu ini sangat ringan teman-teman. Penggunaannya itu untuk transfer data yang besar, megabyte, update firmware, dan stream GPS. Karena GPS kan berat banget ya teman-teman. Nah, kemudian hardware flow control. Masalah utamanya adalah mengirim data lebih cepat daripada kemampuan memprosesnya atau buffernya itu nanti bakal full. Solusinya itu kita bisa menggunakan RTS atau CSS. CTS itu clear to send. Artinya transmitter mengecek pin ini. Jikalau ia baru boleh mengirimkan, kalau RTS itu request to send, maka receiver akan menarik pin ini ke load jika buffernya masih nyala. Nah, kemudian kita bahas tentang ESP32 dan STM32 peripheral. Untuk ESP32 ini menurut saya overpower ya teman-teman komunikasi karena semua pinnya itu bisa diubah jadi TX atau RX via IOMUX atau via program di software. Nah, 3 port UART itu terdiri dari UART debug, UART 1 dan UART 2. UART 0, maaf. Kemudian view buffer kapasitasnya itu sebesar 128 page per port. Nah, sangat membantu saat OS atau operating system PRTOS sedang sibuk. Nah, SMD kedua ini tuh sebenarnya lebih kompleks, tapi pin ATX RX-nya itu sudah ditentukan dari hardware-nya, jadi nggak bisa kita ubah-ubah black program teman-teman. Lebih kaku, tapi sebenarnya itu latensi kan enggak, jadi latensi itu delay. Kemudian SMI kedua itu juga user support, artinya bisa mode sinkron, butuh clean, box lain asinkron. Nah, kemudian ada DMA mata, artinya daerah memori aksesnya itu lebih bagus. Integrasi DMA yang sangat fleksibel untuk aplikasi real-time industry. Kemudian ada integritas data dan link buffer. Yang pertama itu CRC, Cyclic
redundancy check ini biasanya kita bisa temuin di MX STM32 ID Keep MX Indonesia RC itu menambahkan kode matematis di akhir paket data. Jika hasil hitung di receiver yang berbeda maka data akan dibuang. Ini adalah standar wajib di lingkungan industri dengan noise control listrik tinggi. Nah, tipsnya adalah gunakan hardware CRC engine jika tersedia di MCU untuk performa maksimal. Konsep ring buffer. Buffer melingkar yang memisahkan antara proses penerimaan oleh interrupt atau DMA dan proses pengolahan oleh main loop menjamin tidak ada data yang hilang saat CPU sedang memproses algoritma yang sangat berat. Kemudian ini posisi idle line atau timer pressing, yaitu bagaimana cara tahu sebuah pesan sudah selesai jika panjangnya tidak tepat atau variable length, panjangnya variabel datanya itu ya. Ada namanya idle line detection, idle. Nah, itu tuh fitur pada STM32 yang memicu interupsi ketika jawaban ekstrim selama durasi 1 frame data. Ini mendatangkan pengiriman paket data udah putus selesai. Nah, kesimpulannya adalah memahami UART bukan sekedar tentang menghubungkan X dan X, tapi juga tentang mengolah sumber daya CPU untuk menjaga integritas data. Nah, kita dapat melakukan komunikasi ini tuh best practice-nya itu adalah untuk menggunakan DMA untuk transfer data di atas 115.200 baud rate per second. Nah, selalu gunakan ring buffer untuk memisahkan konteks ISR dan aplikasi utama agar sistem tidak hang. Nah, pilihan hardware-nya tadi sudah aku bilang, pilih SP32, kemudian lewat PCB, pilih SM32 untuk kebutuhan melakukan industri yang lebih presisi dan paralel. Jadi tergantung teman-teman menggunakannya. Untuk penjelasan teorinya mungkin cukup sekian ya teman-teman. Habis ini kita langsung lanjut ke hasil praktikum, mulai pembahasan program dan juga hasil. Terima kasih. Selanjutnya tuh aku bakal ngejelasin tentang program yang pertama uh, antara STM32 dan FTDI FTDI. Nah, kali ini program itu menggunakan VS Code kayak kemarin juga, pakai CPP tentunya C++. Kita pakai AI di sini. Kemudian kita juga menggunakan platform I/O buat serial komunikasinya. Sini kita define dulu buat penggunaan pinnya dan juga button, karena kita pakai button. Kemudian status LED-nya nilainya tuh boolean, state-nya tuh false, awalnya tuh false semua dengan no semua. Nah, button stage untuk dipancing high pas nya tuh 00, default-nya tuh delay-nya tuh 50 millisecond. Nah, ini yang penting setup sama loop. Ini untuk serialnya tuh tadi udah kita di PPT antara 9.600 atau 115.200 untuk komunikasi skala industri. Kita pakai yang ini. Kemudian kita gunain print juga internal ini. Kemudian setup page LED-nya, button, ini mati semua yang tadi aku bilang. Tombol LED 1, LED 2, button buat debounce-nya. Kemudian ini sebenarnya proses aja teman-teman. Reset debounce-nya. Kemudian di sini sudah ada apakah sudah stabil atau belum. Ini juga sama button 2. Nah, ini yang paling penting buat loop. Nih, cek bagaimana, cek buttonnya dulu tadi debounce. Kemudian cek di art, ini komunikasinya. Apabila serial komunikasi ada, maka perintahnya adalah untuk membaca. Kemudian komand 1 untuk ganti button. Kemudian jika 2 berarti apa? Nah, kasihnya sudah secret. On apa off? Yang itu 2 on apa off? Dibuatnya maupun komen. Berarti tergantung dari buttonnya. Mungkin untuk processing gitu aja teman-teman, kita besaran coba debug. Harusnya ada error ya teman-teman karena aku belum install buat kan buat platform IO nya. Nih, aku belum install,
Tapi sebenarnya tadi pas waktu kamu udah install pakai auto temanku tuh apa, jadi emang sebenarnya kalau ini tuh kalian harus install dulu buat extension sama driver nya supaya nanti pas kalian nyoba tuh nggak error gitu teman-teman. Nah, kita nanti habis ini bisa lanjut buat lihat hasil praktikku menggunakan STM32 nya. Oke, next. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita dapat dulu hasil sukses. Kemudian kita bisa transfer ke SM32 nya teman-teman. Ini kita gunain FTDI juga, semuanya bakal ngambil ke serial monitor. Kemudian kita set buat UI nya, ini UI nya. Jadi kita setting dulu untuk komunikasinya gunain com berapa, terus dikonekkan, disambungkan. Kemudian jika toggle dipencet maka lampu satu akan menyala. Mati, nyala, mati. Kalau dipencet dari button pun juga ngefek ke arah langsung ke UI ya, karena tadi serial komunikasi buat read sama write nya. Mungkin buat STM32 seperti kita next ke ESP32. Langsung itu buat ESP32 ini kita gunain UART komunikasi pin. Ini penjelasan semua. Kita definisikan dulu buat pin-pinnya, pin 1 itu P12 buat LED 1, pin 15 buat LED 13, terus pin 1 di PRO25, pin 2 di PRO26. Kemudian kita set variabelnya boolean buat LED nya, kemudian buat buttonnya, buat default sama nilainya juga. Kemudian ini deklarasi void status, proses command, kemudian set button. Ini setup, kita harus nyalakan dulu LED 1 sama 2 itu sebagai output. Kemudian push button itu kita buat input tapi pull up. Semuanya itu bisa disetting lewat program, tapi jangan lupa kalau mau nyeting manual Visual Studio Code harus pakai platform I/O. Kemudian kondisi awalnya itu kalau semua untuk ESP, untuk ESP. Kalau ini serial frame biasa buat UI nya, ini juga buat UI nya. Kemudian ini buat komunikasi statusnya itu kayak gimana, baca panjang. Ini untuk sebutan tidak terlalu penting karena cuma cek buat di nya dulu teman-teman. Ini komen buat komunikasinya ada dari yang tadi kita juga sama persis sebenarnya sama persis sama video, cuma bedanya cuma dari SD nya. Dan untuk program kalau rasa tuh lebih gampang ini, kalau berbeda-beda kayak dia dan mungkin depan. Nah sekarang kita lanjut ke hardware dari simulasi praktikum. Selanjutnya tuh kita bisa lihat di sini aku lagi tebak mobilnya. Kita tunggu dulu sampai sukses. Jika kita sukses maka ada tampilannya, itu kita bisa upload ke mikrokontrolernya atau ke MCU-nya. Nah biasanya kalau kayak gini tuh dari kabelnya teman-teman, emang sering banget di kabelnya sama portnya itu jadi harus dibenerin teman-teman. Ini kita benerin dulu, terus kita upload ulang lagi, dan kita cepat kalau nggak error kabel kayak ini cepat nih. Ya, kita sabarnya sukses. Kemudian kita bisa run terus UI-nya. Ini untuk UI-nya beda ya teman-teman. Yang tadi lebih ada animasinya, kalau ini tuh lebih seperti monitoring kontrolnya, lebih terasa kontrol. Berarti kan dari animasinya kita set dulu. Yang pertama tuh yang penting untuk baut rate-nya harus samakan, kemudian com-nya, kemudian tuh di situ terminalnya, kemudian serialnya untuk itu sudah dia nyala atau tidak LED. Nah, kita bisa coba untuk nyala mati. Tadi teman-teman dari GUI dipencet nyala dan dipencet juga mati. Kemudian kalau kita pakai push button juga melakukan hal yang sama teman-teman, tapi kita tunggu dulu. Ini aku masih kasih contoh buat yang ditekan dari GUI nya. Kita coba pakai button,
tekan nyala, tekan lagi mati. Jadi seperti itu ya teman-teman, mungkin USB. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang half duplex dan juga full duplex. Kita langsung bahas ke selanjutnya. Ini itu half duplex. Kita bisa lihat di sini, untuk visualnya kayak gini. Kita jangan lupa untuk connect dulu, kita setting dulu portnya, connect. Kemudian ada communication log untuk lihat. Nah, sudah nyala, kemudian nyala, kemudian lagi mati. Mati 1 sampai 4, nomor 9. Ini komunikasi dari ESP sama STM menggunakan kabel TRX full duplex dan GND yang sama untuk clock dua settingan. Nah, mungkin video dari saya sekian akhir teman-teman. Aku udah juga di sosial komunikasi UART, how duplex, full duplex, kemudian menggunakan SDDI, menggunakan bioscope, biar kemudian kayak platform I/O. Kemudian kita juga ngeprom, kita juga prom. Kalau ada error kita masukkan ke Copilot AI, semuanya pakai AI untuk programnya. Jadi mungkin maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.